Dan buat kalian guys, langsung nonton yang belum nonton YouTube-nya Abang, langsung nonton di podcastnya Densu ya, itu curhat bareng Densu. Viewersnya udah jutaan tapi belum trending. Jadi pastikan kalian itu kalau nonton itu komennya tanpa pakai emoticon ya. Komennya tanpa pakai emoticon. Di share live-nya sebanyak-banyaknya. Dan ditonton tanpa skip iklan ya. Ditonton tanpa skip iklan. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, oke teman semuanya, para fan Aisyar Khalid dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, nggih. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali, nggih. Nah, ini terkait tanggapan dari Bunda Molly Shop dan juga Bu Bidan Nena yang masih terkait dengan seputaran Aisyar Khalid podcast di Bang Densu ya teman semuanya ya. Nah, di sini ada caption ya, atau Bunda Bu Bidan Nena ini mesti salah satu komentar yang berada di kolom komentarnya Bu Bidan Nena tersebut, yaitu, tapi maaf ya Kak, kok pas Aisyar lagi photoshoot dia bilang ada live bareng ayang gue, jangan hujat aku, gak paham, aku fan Aisyar. Aduh, saya juga gak jelas ini apa maksudnya ya. Oke, lebih jelasnya di sini teman semuanya, langsung saja simak videonya ya, obrolan dari Bu Bidan Nena dan juga Bunda Molly Shop. Oke, seperti biasa jangan lupa tonton videonya sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Dan jangan lupa di subscribe dulu ya channel saya ini, Cak Mamnyu ya, supaya cepat 100 subscriber, 100.000 subscriber ya, begitu ya. Oke, matur nuwun, terima kasih banyak. Oke, langsung saja kita cus ke video selengkapnya, monggo. Nggak blunder lagi nih, aku mau tanggepin ya. Tapi maaf ya, kok pas Aisyar lagi photoshoot dia bilang ada live bareng ayang gue, jangan hujat ya, aku belum paham, aku fans Aisyar. Oke Kak, jadi memang sebelum tanggal 24 itu sudah gembar-gembor Aisyar bakal live sama Fuji. Tapi nggak nyebut nama Fuji sih, waktu itu pakai kode-kodean gitu guys. Tapi kita kan mikirnya siapa lagi kalau nggak sama Fuji gitu kan. Nah, brand itu sudah deal, sudah fix, sudah sudah ada harga lah sama Fuji ini. Secara Fuji ini kan adalah brand ambassador dari produk tersebut. Jadi Fuji punya kewajiban terhadap brand tersebut. Dan kalau nggak salah ya, kalau yang namanya brand ambassador itu kontraknya itu bukan sekali live, tapi mungkin bulanan atau tahunan gitu. Kayak jangka panjang gitulah guys. Nah, Aisyar juga memang udah tahu bakal ada di-collabin, tapi harganya yang belum deal sayang. Sampai akhirnya di menit-menit terakhir itu sudah waktunya mau live, harganya nggak deal. Si pihak brand ini pernah masuk ke showcase-nya Aisyar di live sebelumnya dengan harga segitu. Nah, si Aisyar nggak setuju dong, karena ini sama Fuji, ya nggak bisa dong harganya segitu gitu. Karena ini sama Fuji, penjualannya akan lebih naik lagi. Jadi karena Aisyar itu tahu ketika dia dan Fuji disatukan, ini akan menjadi sesuatu yang amat sangat spektakuler dan bersejarah gitu. Jadi penghasilannya, pendapatannya akan banyak juga. Nggak bisa dong disamain harganya dengan kalau Aisyar jualan sendiri gitu loh guys. Si pihak produk ini jadi memanfaatkan situasi yang lagi rame-ramenya nih, dijodoh-jodohkan Aisyar dengan Fuji di sosial media. Jadi mereka mau menjual gimmick itu guys. Jadi keuntungan hanya ada di satu pihak, di pihak produk ini saja. Sedangkan mereka yang harus menjalankan peran berdua ini dibayar nggak pantas. Sedangkan dia akan mendapatkan keuntungan ratusan kali lipat guys, kalau mereka berdua disatukan dalam satu frame. Dan sampai saat ini kita nggak tahu dari pihak brand tersebut ngomong apa ke Fuji saat Aisyar nggak setuju dengan pembayaran yang segitu. Ya mungkin saja bilang, ya Aisyar ngebatalin nih live sama kamu, mungkin ya, mungkin Aisyar ngebatalin live sama kamu, katanya nggak cocok harganya atau apa gitu. Nah, mungkin cara menyampaikan itu yang membuat Fuji merasa kecewa. Dan akhirnya Fuji mungkin curhat ke orang tuanya pasti, sama teman-temannya, ya menjadikan kesalahpahaman ini berkepanjangan gitu ya guys. Tapi apapun itu, sekarang kita sudah stop lagi karena itu sudah berlalu. Kita mari move on, kita mari dukung idola masing-masing. Banyak juga di kolom komentar aku, Masya Allah, yang bilang stop bahas-bahas Fuji lagi, Fuji sudah bahagia dengan Feral. Iya, nggak ngebahas ini sayang sebenarnya, tapi hanya ingin meluruskan apa yang menjadi kesalahpahaman. Semoga besok-besok
bisa lebih baik. Kan nggak baik kan kalau kesalahpahaman nggak diluruskan, akan terus menjadi fitnah dan makin panjang juga. Dan aku mau bilang sama kalian, kalian nggak ada alasan buat benci sama Aisar, karena dia nggak pernah jahatin kalian. Hanya karena ekspektasi kalian nggak sesuai. Dan aku yakin hater-hater Aisar ini adalah orang-orang yang tadinya berharap Aisar sama Fuji, tapi keinginan kalian tidak terpenuhi, akhirnya kalian kecewa. Sebenarnya Aisar nggak ada salah sama kalian, cuma ekspektasi kalian aja yang membuat kalian merasa sakit hati. Jangan terlalu benci ya, siapa tahu hubungan Fuji sama Aisar baik, suatu saat mereka collab, kalian malah sakit hati sendiri guys. Dan jangan pernah bilang kalau fans Aisar itu mengganggu hubungan Feral dengan Fuji. Kalau kalian harus tahu kalau fans Aisar yang asli sekarang ini amat sangat mendukung Fuji dengan siapapun, termasuk dengan Feral Bramasta. Karena apa? Kita udah nggak, kita cuma pingin idola kami Aisar ini bisa sukses tanpa ada gimmick apapun, bisa sukses dengan cara dia sendiri gitu ya sayang. Thank you. Assalamualaikum guys, Masya Allah, dari Jumat lagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Semua pekerjaan kalian dilancarkan, semua rencana-rencana kalian hari ini dimudahkan, amin. Sebelumnya gue mau bilang minta maaf yang sebesar-besarnya ya buat konten reaction gue tadi malam yang gue akui sedikit emosional, sedikit blunder juga ya, dan banyak pro dan kontra juga. Dan ya gue paham kalian kecewa sama gue, kalian marah sama gue atas reaction gue yang mungkin sedikit agak berlebihan ya di podcastnya Abang terkait pembatalan live itu. Sekali lagi gue dengan kerendahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau konten gue itu mengandung membuat malah makin huru hara, dan itu udah gue take down. Banyak banget yang ngasih advice, nasehat, dan benar gue mungkin tadi malam itu baper ya biasalah ya cewek ya. Baper banget mungkin, dan gue akuin sebagai fans gue mungkin udah melampaui batas gue ya. Jadi sekali lagi gue mohon maaf, dan tapi intinya adalah tidak ada niatan sama sekali untuk buat orang-orang menghujat Abang, enggak sama sekali lah ya. Apalagi kalian sampai bilang gue ini hatersnya Aisar, gue ini musuh dalam selimut, dan bla 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 ya. Semua cacian makian kalian, semua hujatan kalian gak apa-apa, gue terima aja, gue terima. Mungkin itu jadi introspeksi juga buat gue ke depannya ya, karena ya gue juga cuma manusia biasa boy, bukan nabi. Tapi intinya adalah mudah-mudahan dengan podcastnya Abang ini, apalagi klarifikasi pembatalan live-nya itu, mudah-mudahan bisa diterima semua pihak ya. Karena emang beda cara memandang ya. Kalau cara memandangnya Abang mungkin karena Abang itu udah lebih pengalaman, dia juga bisnismen, otaknya itu otak bisnis gitu ya. Karena cinta itu lain soal, bisnis is bisnis gitu kan. Mungkin nggak ada salahnya juga ya di pikirannya Abang. Rugi dong kalau misalnya kita bisa 2 orang, harusnya kita bisa dapat fee yang berkali-kali lipat, tapi kita nggak dapat itu, malah nanti jadi keuntungannya itu berkali-kali lipat di brandnya kalau misalnya collab itu terjadi. Jadi lebih ke urusan bisnis aja yang mungkin nggak deal di situ karena mepetnya waktu ya. Bukan yang jelas yang bikin gue lega di sini Abang untuk membatalkan live itu bukan karena ada masalah personal dengan Fujinya, bukan sama sekali. Tapi ini lebih ke masa iya sih Fuji sendiri aja tuh bisa cetar live-nya, apalagi kalau bareng Aisar pasti lebih cetar lagi. Masa dibayarnya sama, harusnya double atau triple gitu kan. Tapi ya mungkin karena mepetnya waktu,
abang mungkin gak ada waktu untuk menjelaskan panjang kali lebarnya, pihak brand juga mungkin gak ada waktu untuk memikirkan deal-dealannya, dan pihak Fuji juga mungkin gak ada waktu juga untuk mencerna omongan atau maksudnya dari pihak Aisar. Jadi ya murni memang miskomunikasi, tapi abang dengan gentle udah meminta maaf secara personal dengan Fuji, dengan Fadli, dengan keluarganya, dan lebaran kemarin pun masih mengucapkan selamat lebaran. Dan Fuji pun abang bilang ya mungkin sakit sebagai cewek, tapi lama-lama Fuji bilang ya udah nggak apa-apa, jangan dibuat lagi. Jadi artinya it's all clear, emang it's all clear. Jadi antara Fuji dan abang udah saling memaafkan. Ya udahlah, yang berlalu biarlah berlalu, tapi kalau bisa kedepannya jangan seperti itu lagi. Jadi it's all clear. Tapi mungkin gue sebagai fans keduanya memandang dari sisi yang berbeda. Gue paham banget kalau dari sisi bisnis it's all clear, nggak ada masalah, bener juga. Masa kita mau dimanfaatkan banget sama brand, harusnya kita bisa dapat lebih-lebih, tapi kita diam-diam aja, kan itu nggak boleh. Bisnis itu nggak boleh pakai hati, harus pakai logika, itu nggak ada masalah. Tapi mungkin gue kemarin itu reactionnya lebih memandang dari sisi lainnya, dari sisi wanitanya gitu. Kalau kita di posisi wanitanya pasti ya adalah rasa kecewa, marah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi cuma mencoba memandang dari sisi yang berbeda aja. Tapi kalau mungkin kalian salah paham dengan konten reaction gue minta maaf, dan tidak ada sedikit pun niat untuk membuat abang tambah dihujat. Jadi ya begitulah guys, mudah-mudahan kita doain aja antara Fuji dan abang itu udah clear, nggak ada masalah, udah saling memaafkan. Tapi ya kalau masalah fans-fans yang di bawahnya mungkin masih beradu argumen, adu debat, bahkan saling hujat, ya mudah-mudahan itu akan hilang seiring berjalannya waktu. Dan mudah-mudahan nanti ada waktu baik untuk mereka bertemu lagi, untuk silaturahmi lagi, dan untuk biar enak aja gitu, karena kan semua juga diawali dengan baik-baik. Jadi endingnya kalau bisa kan baik-baik juga, tidak ada masalah apapun. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, silaturahmi lagi, oke? Dan buat kalian guys, langsung nonton, yang belum nonton YouTube-nya abang, langsung nonton di podcastnya Densu ya, itu curhat bareng Densu. Viewersnya udah jutaan tapi belum trending. Jadi pastikan kalian itu kalau nonton itu komennya tanpa pakai emoticon ya, komennya tanpa pakai emoticon, di share live-nya sebanyak-banyaknya, dan ditonton tanpa skip iklan ya, diulang berkali-kali, di share sebanyak-banyaknya. Jadi kalau bisa, mungkin ini podcastnya udah banyak tersebar di TikTok atau di platform lain, tapi please banget kalian nontonnya full versionnya itu di YouTube biar trending. Oke? Semangat buat semuanya. Mudah-mudahan kita antar fans jangan saling berantem ya, antar fans jangan saling berdebat. Semuanya kita mendukung abang, mendukung yang terbaik buat abang ataupun buat Fujinya. Oke, sekali lagi gue mohon maaf lahir dan batin. Makasih banyak yang udah tetap support gue, makasih banyak yang udah nyemangatin gue, makasih banyak udah masih positive thinking mengenai gue. Thank you so much. Dan buat kalian yang salah paham dan menghujat gue juga nggak apa-apa banget. Ini pure opini pribadi gue, jadi nggak ada hubungannya ya sama followers gue, itu nggak ada kaitannya. Jadi ya gitu deh. Pokoknya happy aja kita ya, happy aja, trendingkan YouTube abang. Semangat. Assalamualaikum. Nah, oke teman semuanya, para fan Aisyar Khalid atau para fan Aifu dimanapun berada, jadi itulah barusan teman semuanya ya, video reaction yang bisa sajikan ya, ini terkait reaksi atau tanggapan dari Bu Bidan Nena tentang ya itu teman semuanya ya. Ya masih sebutan Aisyar dan juga Fuji ya, pastinya podcast tersebut ya, dan ya terkait yang live itu ya. Dan juga ini yang monoton langsung dari Bunda Molly Shop ya, memberikan permintaan maaf terkait yang apa ya kemarin ya. Iya, itu yang membahas, sepertinya Bunda Molly Shop ini membahas terkait batal live-nya kemarin ya, yang membuat huru-hara lagi. Tapi
Bunda Mulai sudah minta maaf teman di sini ya. Jadi intinya masih dengan seputaran cancelnya atau batalnya live Aisyar bersama Fuji kala itu teman-teman, dan sudah berklarifikasi semalam di podcastnya Bang Densu ya, curhat bareng Denny Sumargo ya. Jadi alhamdulillah sudah kelar intinya ya. Jadi untuk teman semuanya ya, ingat kata Bunda Mulai Shop, yuk trendingkan karena memang view-nya sudah jutaan, cuman masih belum berada di top trending teman, karena memang harus ya itu aturannya itu kata Bunda Mulai Shop memang ya. Jadi untuk teman semuanya setelah huru-hara lagi ya, karena memang sudah jelas jawaban dari Aisyar Khalid di podcastnya Bang Densu. Oke, tanggapan teman semuanya gimana? Yuk komen di bawah sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.